Hai semua, kenalin aku Joko Pastio dengan BP 2010-2019. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mengenai mata kuliah sejarah publik, saya disuruh membuat tentang video dokumenter. Saya mengambil tentang Benteng Van der Kapellen. Baiklah, Benteng Van der Kapellen sendiri berjarak tidak sampai 500 meter dari pusat kota. Sementara dari rumah saya sendiri berjarak sekitar 15 menit berkendara atau sekitar 6 km. Benteng ini merupakan suatu cagar budaya yang ada di Batu Sangkar. Benteng ini juga merupakan peninggalan dari masa Belanda. Nah, ini adalah bentuk dari ilustrasi Benteng Van der Kapellen pada tahun 1826 yang diperoleh dari Kit Leaf. Nah, kalau yang ini adalah bentuk penampakan dari Benteng Van der Kapellen pada tahun 1895. Bangunan ini memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Keberadaan benteng ini tidak terlepas dari peperangan antara kaum adat dengan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal itu terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru saja kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Pada waktu itu, masyarakat Minangkabau telah banyak melakukan praktik budaya sehari-hari yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti kegiatan adu ayam, berjudi, minum minuman keras, dan sebagainya. Namun, gerakan pemurnian ajaran agama Islam ini tidak berjalan dengan mulus dan memperoleh pertentangan dari kaum adat. Maka, kemudian kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Pada waktu itu, Belanda masih berkedudukan di Padang. Nah, pada zaman dahulu, pasukan Belanda itu lalu datang ke Batu Sangkar untuk melakukan penyerangan terhadap rakyat. Sesampai di Batu Sangkar, mereka kemudian mencari tempat yang paling tinggi di kota Batu Sangkar. Nah, ditemukanlah di daerah tidak jauh dari pusat kota sebagai tempat untuk membuat benteng. Nah, kemudian benteng inilah yang dinamakan dengan Benteng Van der Kapellen, yang merupakan nama dari Gubernur Jenderal Belanda pada masa itu, yakni bernama Alexander Gerard Philip Baron Van der Kapellen. Walaupun benteng ini sangatlah tua, yakni sejak tahun 1824, tapi benteng ini masih terlihat sangat kokoh. Ketebalan dindingnya saja sekitar 75 cm, panjang bangunan 14 meter, dan memiliki lebar 12 meter. Ini kan untuk pertahanan sama pada zaman Belanda. Iya. Tahun 1824. Jadi disinilah Belanda bermarkas waktu tahun itu. Jadi dulu keliling benteng ini kan ada semangsa parit untuk pertahanan. Nah, itulah orang-orang Belanda ini untuk mempertahankan dari serangan-serangan musuh. Nah, sekarang kan udah dijadikan taman. Kelilingnya kan dulu kan kelilingnya kan udah parit kan untuk pertahanan sama Belanda. Jadi karena dengan perubahan zaman dirubahlah ini sekarang untuk daerah-daerah pariwisata. Nah, kalau kita masuk pada bagian depan benteng, kita akan melihat di sebelah kiri maupun kanan pintu masuk terdapat masing-masing satu buah meriam. Jika kita masuk ke dalam benteng, setelah kita melewati lorong dan melihat ke samping kiri maupun kanan, kita akan melihat 4 ruang kecil. Ruangan kecil ini merupakan sel tahanan yang digunakan untuk menahan orang yang bersalah bagi mereka pada saat itu. Di dalam benteng ini, setiap bagian-bagian ruangannya sangatlah luas. Bahkan bingkai jendelanya saja maupun tiang di sini masih terlihat kokoh dan kuat. Dengan adanya benteng ini, memudahkan Belanda untuk menguasai Batu Sangkar dan sekitarnya. Tujuan awal mereka yang untuk memadamkan pergerakan kaum agama beralih sekaligus menjadi menguasai politik wilayah Batu Sangkar dan sekitarnya. Keberadaan Belanda di Batu Sangkar sampai saat meletusnya Perang Dunia II. Pada saat Jepang berhasil merebut Sumatera Barat, kemudian Belanda pergi meninggalkan Batu Sangkar. Kemudian Benteng Van der Kapellen dikuasai oleh Badan Keamanan Rakyat atau BKR dari tahun 1943 sampai 1945. Setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari pendudukan Jepang,
Benteng Van der Capellen kemudian dikuasai oleh Tentara Keamanan Rakyat atau Benteng Van der Capellen kembali dikuasai oleh Belanda selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1948 sampai dengan 1950. Nah, setelah Belanda meninggalkan Batu Sangkar, benteng kemudian dimanfaatkan oleh PTPG, yang merupakan cikal bakal dari IKIP Padang, yang sekarang kita bisa kenal dengan UNP, yang diresmikan oleh Muhammad Yamin. Berlangsung sampai tahun 1955, dan pada saat itu juga dipindahkan ke Bukit Gombak. Pada saat meletusnya Perang PRRI tahun 1957, Benteng Van der Capellen dikuasai oleh Batalion 439 Diponegoro yang kemudian diserahkan kepada Polri pada tanggal 25 Mei 1960. Oleh Polri ditetapkan sebagai markas komando Resort Kepolisian atau Polres Tanah Datar hingga tahun 2000. Nah, sekarang benteng ini digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar.